Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya, selamat datang di ILM hari ini. Perkenalkan saya Hongki yang akan menjadi host pada ILM kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Markus Fresno selaku owner dari PT Azelis Lentera Indonesia. Selanjutnya ada Kak Gina Akmalia selaku VP of Finance and Human Capital PT Azelis Lentera Indonesia. Lalu ada juga Kak Freddy Yap selaku VP of Information Technology and Project Deliverables di PT Azelis Lentera Indonesia. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Yasmina Zubaida dan juga Ibu Sophia Reni Susilo selaku dosen manajemen dari Universitas Bunda Mulia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti dan Ibu Sophia sudah bersedia hadir untuk memberikan materi ke teman-teman semua di PT Azelis Lentera Indonesia hari ini. Serta tidak juga lupa untuk selamat datang kepada teman-teman semua yang hadir pada ILM hari ini ya. Nah, pada sesi ILM hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih dari tim Universitas Bunda Mulia yang akan membahas mengenai menciptakan legasi daya saing melalui pengalaman dan peran positif karyawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, Ibu Siti dan Ibu Sophia. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Silakan, Bu. Selamat pagi Bapak Terima Ibu. kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Yasmina Zubaida. Saya dengan kolega saya ada Bu Sophia Reni Susilo di sini dan kami adalah dosen tetap di UBM Kampus Ancol di bidang manajemen. Saya bidang strategic manajemen, dokter saya di bidang strategic manajemen. Kemudian kalau Bu Sofia itu kekhususannya adalah topiknya mengenai SDM atau sumber daya manusia. Oke, pagi ini sesinya singkat, menurut saya cukup singkat ya. Jadi saya mau langsung aja untuk mulai ke materi. Saya akan mulai dulu dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Kemudian nanti sekitar 20-30 menit ke depan baru kemudian akan saya serahkan ke Bu Sofia untuk materinya yang terkait dengan lingkungan kerja positif ya. Izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah layar saya sudah terlihat semua Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Materinya ini kalau saya akan lebih fokus mengenai membangun competitiveness atau kalau diterjemahkan itu daya saing ya Bapak Ibu. Daya saing itu berbasis knowledge ya untuk mengakselerasi kapasitas dan kapabilitas. Nah, nanti satu-satu akan saya jelaskan. Agak sedikit teori, tapi saya harap masih bisa dibayangkan ya atau direnungkan. Karena materi yang saya mau sampaikan ini sebenarnya merupakan hasil dari observasi dari kajian saya selama saya menjadi praktisi sebelum saya jadi dosen full time. Dan kemudian saya gabungkan dengan metodologi atau latar belakang akademik saya gitu ya dalam penelitian. Jadi saya harap ini sudah bisa saya kemas sehingga bisa lebih mudah ditangkap ya. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu teori tapi saya tidak bisa lepas dari teori karena saya akademisi gitu ya. Oke, so apa itu daya saing? Apa itu daya saing? Ya, kalau kita mengacu pada definisi dasar yang namanya kata competitiveness, apalagi kalau kita bicara terkait dengan bisnis, maka itu adalah kemampuan, ability untuk berkompetisi atau bersaing. Ya, jadi kemampuan bagaimana kita bersaing. Apa hubungannya sama legacy? Ya, kita harus pahami fundamental dulu filosofi dasar ya mengenai kompetisi. Kompetisi itu bukan sesuatu yang negatif. Kompetisi itu adalah sesuatu yang positif, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, Anda di posisi manapun, itu kita dalam posisi kompetisi. Pada saat Anda adalah seorang mahasiswa, misalnya,
itu ada kompetisi di antara para mahasiswa yang lain. Singkatnya adalah kita bicara suatu daya saing. Daya saing itu adalah sesuatu yang harus kita miliki dari dulu dan harus kita bangun. Tidak bisa sesuatu yang instan. Dan kompetisi adalah sesuatu yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada dan posisi kita sebagai apapun. Tadi contohnya, apabila kita seorang mahasiswa, maka kita berkompetisi untuk cepat lulus, ya, untuk supaya kita menghasilkan atau kita cepat mendapatkan gelar dan seterusnya. Pada saat Anda sebagai pekerja seperti Anda sekarang saat ini, Anda berkompetisi sebenarnya. Berkompetisi bukan untuk kemudian terus kita dalam arti negatif tadi ya, tapi tentunya berkompetisi untuk kita menjadi seseorang pekerja yang memang baik ya. Memang baik dalam arti baik sudah bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa terus menjaga supaya kita memiliki daya saing. Nah, itu kuncinya juga ya mengenai daya saing itu. Daya saing itu adalah bagaimana kita bisa bertahan. It's about survival. Bertahan. Ya, bertahan dari apa? Dari apapun. Karena yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi kita nggak bisa stay dengan kemampuan kita saja, ya. Harus terus nambah lagi. Jadi kalau misalnya Anda pikir, saya kan udah S1, habis itu saya kerja, ya udah, gitu ya. Kompetisi cuma sekedar kemudian Anda cenderung untuk mengikuti saja, mengikuti kompetisi. Oke, ya udah kalau misalnya saya naik jabatan, ya udah naik aja jabatannya. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. We have to make it, gitu ya. Harus bikin, kita harus bangun kemampuan supaya kita bisa naik, gitu. Contoh misalnya, jangan sampai Anda stuck dengan pekerjaan Anda yang sudah lama misalnya. Anda sudah lama menjadi admin atau Anda sudah lama menjadi driver ojol misalnya gitu. Kalau misalnya kita tidak menambah ya, tidak menambah kemampuan, tidak menjaga daya saing, membangun daya saing baru, maka kita akan selamanya jadi melakukan pekerjaan seperti itu. Akhirnya kalau misalnya kita seorang misalnya driver ojol, kita mau berkembang, kita mau menambah, meningkatkan strata ekonomi kita dan sosial kita harus belajar skill baru. Ya, disitulah dimana kemudian kita perlu yang namanya pengembangan daya saing tersebut. Ini ada beberapa teori dasar mengenai competitive advantage. Jadi saya menggunakan teori-teori dasar yang biasa mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sering lihat ya, istilah competitive advantage itu banyak digunakan di strategic management dan memang biasanya digunakan untuk mengacu pada bagaimana suatu organisasi ya bisa kemudian memenangkan kompetisi. Tapi kalau menurut saya pada hari ini cocok untuk diterapkan ke level individu juga. Ya, di mana seorang individu itu harus memiliki competitive advantage dan karena waktu itu terus berjalan, ya manusia itu kan dibatasi oleh waktu dan usia, ya. Jadi waktu jalan terus, usia akan jalan terus, tapi yang kita harus bisa satu lagi space ya, waktu, tempat dan usia. Nah, kita sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja profesional dan seterusnya, maka kita harus bisa mampu membangun competitive advantage yang juga berkelanjutan, ya, sama seperti perusahaan. Dan sebenarnya perusahaan untuk supaya berkelanjutan pun butuh SDM yang juga peningkatan daya saingnya juga berkelanjutan, ya. Untuk itu, maka kalau kita bicara daya saing, ya, kita bagaimana kita mengembangkan competitiveness, itu kita mengacu pada dua hal, yaitu waktu dan knowledge. Ya. Jadi tidak hanya soal waktu, tapi juga apa yang kita lakukan selama waktu tersebut, yaitu kita menimbun yang namanya knowledge, ya, atau pengetahuan. Apa itu knowledge? Kalau secara teori dasar manajemen, knowledge itu agak berbeda ya sama definisi dasar yang mungkin Bapak Ibu sering pahami yang ada di definisi-definisi seperti di dictionary ya atau di kamus-kamus bahasa. Knowledge itu
kalau di kamus bahasa disebutnya sebagai informasi known by a person atau informasi yang diketahui oleh seseorang. Nah, sebenarnya kalau secara filosofi keilmuannya, knowledge itu tidak sekedar informasi, ya. Knowledge is justified through belief. Jadi sesuatu yang true, ya, dan itu amat sangat fundamental ya Bapak Ibu ya. Yang namanya knowledge itu adalah sesuatu yang truth, ya. Jadi kalau informasi itu belum adalah suatu yang kita ketahui, kita pelajari, kita baca misalnya, kemudian tersimpan di memori. Ya. Tapi kalau yang namanya knowledge itu truth, belief. Ya. Jadi itu baru kita bicara knowledge. Dengan demikian ada prosesnya. Informasi diolah menjadi pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca sesuatu, kemudian Bapak Ibu bilang knowledgeable mengenai hal tersebut, karena Bapak Ibu baru membaca, itu belum ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu punya punya hobi untuk misalnya menanam, ya, memelihara tanaman, bercocok tanam, gitu ya, misalnya. Terus Bapak Ibu belajar nih, baca dari buku gitu ya. Mungkin jurusannya waktu itu manajemen, cuman Bapak Ibu suka tanaman, jadi Bapak Ibu suka baca banyak mengenai tanaman. Ya. Tapi Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain, hanya baca aja. Oh, cuman tahu kalau tanaman ini namanya sekulen. Kalau tanaman ini namanya kaktus. Kalau tanaman buah namanya pisang, misalnya gitu. Ya. Tapi kemudian Bapak Ibu nggak pernah nanam. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai Bapak Ibu punya pengetahuan mengenai tanaman. Demikian juga kalau misalnya Bapak Ibu mengambil pelajaran kayak misalnya contohnya hari ini. Hari ini Bapak Ibu belajar mengenai sesuatu bagaimana kita bisa menghasilkan atau membangun legacy, ya. Legacy itu apa? Legacy itu sesuatu yang kita tinggalkan kalau nanti kita sudah pergi, gitu kan? Kalau kita sudah tidak ada lagi. Oh, mungkin pada saat hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dari saya, gitu kan? Sharing informasi dari saya. Oh, menurut saya legacy itu seperti ini. Untuk Anda meninggalkan legacy, Anda harus membangun daya saing Anda. Oh ya, apakah terus habis itu diri knowledge? Belum ya Bapak Ibu. Kalau secara teori Nonaka dan Takeuchi Toyama dan seterusnya itu mereka itu banyak mempelajari mengenai ini. Kalau Bapak Ibu tertarik, udah banyak ya Bapak Ibu ya untuk artikel-artikel mereka. Tapi intinya kita samakan dulu ya bahasa mengenai knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge tidak sama dengan informasi, Bapak Ibu ya. Itu yang mau saya tekankan di sini. Dan yang kedua adalah bahwa knowledge itu untuk supaya informasi menjadi knowledge itu ada prosesnya yang disebut knowledge creation. Ya, makanya dalam subject management, knowledge management itu merupakan satu ranah keilmuan tersendiri yang memiliki penelitian yang amat sangat banyak dan ekstensif ya. Karena proses kreasi knowledge aja itu suatu proses yang kompleks. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, ini tidak akan saya jelaskan satu-satu, tapi saya hanya untuk mengilustrasikan bahwa yang namanya knowledge itu tidak sama dengan informasi. Ya, ada istilah eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi dari pengetahuan itu, kemudian itu baru menjadi pengetahuan yang kita miliki. Belum, tidak hanya jadi informasi. Gitu ya. Kayak tadi misalnya, Bapak Ibu belajar untuk menanam. Oh, saya pengen nanam pisang. Kenapa? Saya pengen aja, saya suka aja tanaman pisang. Gitu ya. Saya suka buahnya. Jadi, apa yang saya lakukan? Kalau saya memiliki pengetahuan mengenai pisang, saya harus nanam pisang. Ya. Oh, saya beli. Oke, saya coba bibit pisang Ambon, saya ambil pisang Cavendish misalnya. 2 jenis pisang. Yang numbuh yang mana?
Ya, nanamnya gimana? Cara dia tumbuh kembangnya apa dulu? Mana dulu dari dua jenis itu yang akan tumbuh kembang? Misalnya gitu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan proses itu, baru itu bisa menjadi kita kategorikan sebagai sesuatu yang Bapak Ibu sudah pelajari sehingga itu menjadi suatu knowledge. Ya, jadi sekali lagi informasi tidak sama dengan pengetahuan dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang membutuhkan proses kreasinya sehingga bisa dikatakan bahwa si individu itu punya knowledge. Ya. Nah, karena knowledge itu butuh proses, maka yang namanya membentuk knowledge itu butuh interaksi. Kayak tadi, untuk saya punya knowledge mengenai cara menanam pisang, saya harus melakukan supaya saya ada interaksi dengan sekitar saya. Saya interaksi dengan tanaman, saya interaksi dengan orang-orang sekitar saya, dan saya bisa cerita, saya nanam pohon loh, saya nanam pisang loh seperti ini. Dia tumbuhnya begini loh, ya. Kalau Bapak Ibu bisa kemudian menceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, caranya gimana? Cara Anda menanam. Nah, baru itu kemudian bisa dikatakan merupakan proses bagaimana kita meng-create atau membuat ya knowledge supaya ada di benak kita. Ya. Nah, kemudian terus diapain? Ya, terus knowledge itu yang sudah kita pelajari. Oke, saya udah nanam nih dua pohon dengan dua jenis pohon apa namanya pisang yang berbeda, dan saya sudah mempelajari tumbuh kembangnya. Oh, kalau yang pisang Ambon ternyata dia itu nggak perlu terlalu banyak matahari, ya. Dan itu satu lagi ya mengenai knowledge ya. Knowledge itu sesuatu yang nggak bisa berhenti, ya. Teorinya teori padi, semakin banyak kita ketahui, harusnya kita semakin mencari tahu gitu. Oh, ternyata ada banyak yang tidak ketahui ya. Oh, ternyata kalau pisang Ambon itu perlu mataharinya itu lebih banyak daripada kalau pisang Cavendish misalnya, gitu ya. Oh, ternyata kalau pisang Ambon itu lebih tahan terhadap hujan. Pisang Cavendish saya kena hujan langsung rusak tanamannya. Ya, ada dinamika, ada penyerapan informasi yang kemudian diproses dan direnungkan secara terus menerus, gitu ya. Nah, dari situ kemudian maka dari pengetahuan yang sudah kita kumpulkan, baru kemudian dari situ kita membangun yang namanya kapasitas dan kapabilitas. Ya, kapasitas itu kita bicara mengenai volume, skala. Ya, jadi makanya kalau misalnya kita belajar sesuatu yang baru, kan nggak dong kita belajar yang kita sudah pelajari sebelumnya, terus kita ilangin untuk kemudian kita menambah knowledge baru. Kan nggak bisa begitu ya, kita kan manusia ya, manusia itu diciptakan dengan akal, nalar, ya, makhluk sempurna. Jadi kita harus mampu membangun space, ya, ruang di dalam uh, benak kita, dalam nalar kita untuk knowledge baru, knowledge baru, knowledge baru, knowledge baru. Ya, jadi kita make space, bukannya terus kita space-nya cuma segitu. Itu adalah keindahan dari makhluk yang namanya manusia. Kita bisa expand yang namanya brain cells kita. Ya, sel-sel yang ada di otak kita tuh bisa expand. Kita bisa tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Ya, jadi bagaimana cara kerja kita belajar dan bagaimana kita menyimpan knowledge itu sebenarnya kapasitasnya itu cuma Tuhan yang tahu. Ya, jadi it's all up to siapa individunya. Jadi individunya yang harus mau untuk create space, mengalokasi waktu untuk baca buku-buku atau baca pelajaran atau belajar mengenai nanam pisang, gitu. Nah, jadi yang pertama itu kapasitas. Ya. Dari kapasitas baru kemudian kita bicara kapabilitas. There's no censorship whatsoever. And thousand views.
Udah? Oke. Ada yang ini barusan kayaknya. Ada yang bocor. Capability, oke, kapabilitas. Kapabilitas berbeda dengan ability, ya Bapak Ibu ya. Singkat aja, kalau capability itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau ability itu bahasa Indonesianya kemampuan, kita mampu, gitu ya. Tapi kalau capability itu lebih dalam, lebih fundamental kali ya bahasanya. Jadi kemampuan untuk kita menghasilkan sesuatu, kemampuan untuk kita melakukan sesuatu, gitu. Kemampuan saya untuk menanam pisang, kemampuan saya untuk menanam buah belum terbangun. Saya baru bisa kemampuan untuk menanam pisang. Ya, dengan saya mempelajari buah-buahan lain, kayak misalnya saya belajar nanam cabai, saya belajar nanam buah-buahan ya, serikaya misalnya. Nah, baru kemudian disitulah kita menambah kapabilitas, ya, kapabilitas kita untuk menanam berbagai jenis buah-buahan, misalnya seperti itu. Apa hubungannya dengan knowledge? Ya pastinya ya, untuk kita membangun kapasitas dan kapabilitas, kita butuh knowledge. Untuk kita mendapatkan knowledge, kita butuh informasi. Nah, poin saya di sini ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara daya saing, ya, daya saing atau competitiveness tadi, karena kita harus terus mengikuti perubahan, terus mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi yang namanya informasi itu kita nggak bisa lepas dari informasi yang ada hari ini. Kita setiap hari harus belajar untuk informasi, mencari dan membaca informasi. Ya, informasi itu ada di kanan kiri kita, semua ada di dunia ini ya Bapak Ibu ya. Kita punya tadi, kita adalah makhluk manusia, adalah makhluk yang sempurna. Kita diberikan gift ya, rahmat, yaitu untuk kita memiliki kemampuan untuk belajar. Ya, manusia itu punya kemampuan untuk belajar karena kita tuh makhluk yang paling adaptif ya Bapak Ibu ya. Kalau dibilang bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain gitu. Jadi kita diberikan itu dan untuk itu, dan disitulah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing. Oke, ini singkat aja Bapak Ibu, saya mau share aja ya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hanya saya ngomong-ngomong teori ya Bapak Ibu ya, tapi saya juga sudah melakukan berbagai penelitian di bidang manajemen dan bisnis tentunya, dan secara ilmiah sudah ditemukan bahwa memang yang namanya knowledge creating capability itu merupakan bagian penting dari suatu bisnis, terutama dalam formasi strateginya atau dalam strategic manajemen. Ini contoh-contoh penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Kemudian akan saya tutup dengan 5 poin yang harap sudah cukup saya ringkas, dan kalau ada yang kurang-kurang atau ada bagian-bagian yang volumenya atau audionya kurang terdengar ya. Jadi yang pertama adalah yang namanya personal competitiveness atau daya saing pribadi, daya saing personal ya. Tentunya di sini karena Bapak Ibu adalah anggota dari organisasi, berarti yang saya bicarakan di sini adalah daya saing Anda dalam konteks Anda sebagai pekerja di suatu perusahaan yang yaitu si Axelis ini ya. Jadi posisi Anda di mana sebagai organisasi, dan tentunya daya saingnya adalah dalam ranah organisasi di mana Anda bekerja. Berarti termasuk apa? Termasuk juga bagaimana Anda menjaga hubungan Anda dengan kolega-kolega Anda, ya, dengan atasan, dengan kolega, dengan teman-teman seangkatan, dengan bawahan dan seterusnya. Yang kedua, knowledge, ya. Saya harap hari ini saya sudah memperkenalkan suatu filosofi dasar ya mengenai pengetahuan tersebut, bahwa pengetahuan adalah tidak sama dengan informasi, dan pengetahuan adalah sumber dari competitiveness, dan competitiveness-nya itu di mana aja, terutama apabila kita bicara di mana Anda sekarang adalah pekerja dalam suatu organisasi ya. Jadi knowledge is the source ya, sumbernya adalah knowledge ya. Knowledge itu tadi ya truth,
Jangan lupa ya, informasi belum sama dengan knowledge. Knowledge and creation membutuhkan interaksi dan membutuhkan proses. Ya, jadi knowledge creation itu nggak bisa Bapak Ibu cuma baca buku sendirian, diem aja gitu, meneng gitu ya sendiri, nggak bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Harus sambil ngobrol, diskusi, ya. Jadi jangan khawatir atau jangan takut untuk sharing informasi, karena dengan sharing informasi itulah Bapak Ibu akan mulai meng-create knowledge, membangun knowledge, ya, dengan interaksi tersebut. Nah, kalau kita bicara organisasi, maka mungkin kalau Bapak Ibu HRD ya, untuk mungkin insight yang bisa digunakan dari prinsip atau teori dasar mengenai knowledge ini adalah kalau kita bicara knowledge creation, proses-proses knowledge creation itu harus dibuat. Nah, asumsi saya hari ini adalah salah satu forum yang Bapak Ibu rancang untuk knowledge creation. Ya nggak, ada narasumber, sharing informasi, kemudian belajar sama-sama. Ya, jadi memang harus built into the organization system. Kemudian knowledge adalah bisa dikatakan bahan baku, bahan bakar ya, akselerasi, untuk mengakselerasi bagaimana kita bisa membangun kapasitas dan kapabilitas. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu untuk belajar sesuatu yang baru, untuk ikut kompetisi. Ya, itu adalah persyaratan pertama dalam mengikuti, dalam berkompetisi, dalam membangun daya saing. Ikut dulu gitu. Jangan meragukan terus, aduh bisa nggak ya? Ntar kalau nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa belajar lagi gitu. Ada tes nih di kantor untuk tes untuk kenaikan jabatan misalnya. Oh, bisa nggak ya? Ya bisa, coba ya, lakukan. Belajar dong, baca ya, cari tahu mengenai hal-hal yang Anda belum tahu dan coba dipahami. Dan yang terakhir adalah learning is a process ya. Jadi nggak bisa berhenti Bapak Ibu hanya karena udah lulus kuliah nih, udah kerja sekarang, nggak gitu ya. Tapi kita harus belajar lagi. Anda udah bos sekarang, udah jadi manajer, ya nggak juga, harus yang dipelajari. Dan itulah bagaimana Bapak Ibu bisa kemudian menciptakan legacy tadi ya. Kembali lagi ke topik kita hari ini. Jadi saya akan tutup sesi saya dengan mengatakan bahwa kembali lagi ke diri kita masing-masing, ya. Legacy adalah legacy kita, maka itu semua tergantung dari kemampuan kita. Untuk itu perkayalah ilmu, perluaslah wawasan Anda, untuk kemudian bisa meninggalkan legacy yang berkesan untuk dimanapun Anda berada nanti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Demikian dari saya. Untuk tadi tanggapannya saya serahkan ke akhir sesi nanti setelah Bu Sofia ya. Oke. Oke, selamat pagi. Ya, suara saya terdengar ya? Sudah ya, Ibu Sofia. Oh ya, baik. Ya, melanjutkan dari sesi dari Ibu Yasmina. Ya, kalau Bu Yas tadi sudah menyampaikan bahwa pembelajaran itu selalu gitu ya, dan kita harus meningkatkan capability kita. Nah, oleh karena itu setelah kita punya capability, sudah menambah gitu ya pengetahuan kita, knowledge kita, selanjutnya adalah mungkin saya membahas dari sisi mungkin persepsi atau dari bagaimana kita melakukan pekerjaan itu gitu ya. Nah, di sini saya di awal itu menumbuhkan kesadaran dan peran positif karyawan dalam peningkatan kinerja. Dan ada kata-kata singkat gitu ya di bawahnya, a key talent who is hard to replace due to their consistent contribution and positive influence gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita itu jadi seorang talent yang sulit digantikan ya, dan kita punya kontribusi yang konsisten dan dapat menjadi dampak gitu ya di perusahaan atau di tempat kita bekerja. Ya, jadi pada dasarnya ya kalau bahasa gaulnya gitu ya,
atau bahasa kalau kita dengan pasangan, saya bilang juga ke Buya jadi mantan terindah gitu ya. Ya, tapi bukan berarti harus jadi mantan dulu baru jadi indah ya. Nah, poin pembahasan kali ini saya kasih juga kata-kata lagi. Saya hadir di tempat kerja bukan hanya menyelesaikan pekerjaan. Kita kan mindsetnya adalah, oke, saya kerja, datang, yang penting kerja, melaksanakan kewajiban, terus pulang, selesai. Ya, tapi pada dasarnya kalau kita hanya melakukan itu berulang-ulang, kita akan menemukan yang namanya kejenuhan, ya. Atau, aduh, setiap minggu kita mikir, aduh besok kerja gitu ya, aduh capek nih gitu, aduh mau ngapain deh gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika mindset kita berpikir bahwa oke, saya datang hanya untuk kerja, selesai. Nah, pada dasarnya harus ubah dulu mindsetnya ya. Jadi saya hadir di tempat kerja bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi untuk menciptakan sesuatu yang berarti ya, berdampak dan menginspirasi, serta tadi ya, kita tetap mengembangkan diri gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita kejar gitu ya. Oke, boleh next, yes. Oke, ini yang tadi saya bilang terus next lagi. Nah, mungkin nih Bapak Ibu rekan-rekan pernah lihat ya kalau kita scroll media sosial gitu ya, kita sering lihat nih beberapa meme gitu ya, mengatakan kayak oke, hari pertama kerja kita sumringah, 5 tahun kerja udah jadi zombie gitu, atau kerja sewajarnya aja gitu ya, kalau nanti kamu mudah digantikan, atau sebagus apapun pekerjaan kita nggak dinilai dan lain sebagainya. Artinya mindsetnya itu mindset yang lebih ke arah negatif ya. Nah, pada dasarnya ketika kita tadi mindsetnya juga sudah salah, maka kita mengiyakan gitu ketika kita membaca eh, postingan-postingan seperti ini, dan pada akhirnya mindset kita malah tambah kacau gitu ya. Nah, oleh karena itu coba kita gali gitu ya, apa sih sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita bekerja. Nah, yang pertama, kalau kita bicara soal kenapa sih legacy itu penting gitu di tempat kerja, ngapain sih saya harus jadi berdampak gitu ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa eh, teori gitu ya. Kalau dikatakan bahwa legacy itu bukan hanya warisan setelah kita pensiun, tapi juga nilai dampak pengaruh positif yang kita tinggalkan setiap hari di tempat kerja. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita adalah, kalau kita bicara soal saya udah punya legacy belum ya, atau saya sudah menciptakan legacy belum di tempat kerja saya gitu. Tanyakan pada diri Anda, kalau misalnya saya nggak ada di tim ini, kira-kira apa sih yang hilang? Terus apa kira-kira legacy yang saya tinggalkan di akhir tahun ini? Misalnya kita kan punya KPI ya. Nah, setiap tahun itu coba direfleksikan kira-kira pada tahun itu Anda sudah memberikan apa, menghasilkan apa, atau memberikan dampak apa untuk tempat kerja Anda gitu ya. Lalu next, ini karena tadi waktunya nggak lama ya, jadi mungkin saya cepat aja. Eh, oh ya, lalu mengapa peran individu itu penting ya? Jadi jangan berkata bahwa oh nggak apa-apa lah, saya kan nggak penting gitu ya di perusahaan. Intinya saya cuma jadi tim backup, atau ya nggak dipedulikan lah gitu ya hasil kerjaan saya. Enggak ya. Jadi secara teori setiap individu itu penting, makanya Bapak Ibu itu diberikan bagiannya masing-masing. Oke, jadi setiap individu itu punya kemampuan dan kompetensi yang mana itu adalah aset yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan organisasi. Ya, dan konsep strategic SRM itu menjelaskan bahwa setiap karyawan itu adalah mitra strategisnya organisasi. Jadi kalau nggak ada yang nggak bisa jalan, makanya Bapak Ibu di hire gitu ya. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak di hire gitu ya. Jadi menurut Armstrong sendiri, kinerja karyawan itu berdampak langsung terhadap produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi memang ada tujuannya gitu ya, dan kinerja Bapak Ibu semua, kecil besar apapun itu adalah berdampak langsung gitu pada produktivitas pencapaian tujuan organisasi.
Dan keterlibatan karyawan itu dari risetnya Gallup itu memiliki kontribusi peningkatan produktivitas hingga 21%. Artinya tinggi gitu kontribusi dari pekerjaan kita. Lalu dikatakan organisasi dengan SDM berkinerja tinggi lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki keunggulan kompetitif. Pada dasarnya keunggulan kompetitif itu banyak ya faktornya kalau bicara soal strategi. Namun keunggulan kompetitif dari SDM itu juga memiliki peranan yang sangat penting gitu ya. Next. Nah, kalau sebenarnya ini secara penggalan gitu ya, legacy itu disingkat misalnya L gitu ya. L itu leadership by example. Jadi menjadi teladan sekecil apapun peran kita. Ya, jadi peran apapun yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, jadilah teladan. Artinya gini, contoh ya, misal jadi panitia event gitu ya. Nah, pada event selanjutnya itu tuh, oh iya kemarin tuh Bapak ini ya, dia jadi bagian sekretarisnya tuh oke deh, coba deh diikutin. Ini Bapak Ibu jadi example dalam peran Bapak Ibu gitu ya. Jadi apapun itu, jadilah contoh. Jadi jangan merasa ya udahlah yang penting selesai baik gitu ya. Lalu ada empathy in action dari E-nya ya. Lalu itu adalah membangun hubungan yang tulus dan saling mendukung. Ya, balik lagi kalau kita bicara soal teori SDM kan gak hanya taks ya, tapi juga sosial. Artinya berhubungan dengan rekan kerja dan lainnya. Lalu ada G-nya sendiri adalah growth mindset. Ya tadi ya, mengacu pada pengembangan kapasitas, yaitu terus belajar berkembang bahkan dari kegagalan. Kalau orang bilang tuh kegagalan adalah awal dari kesuksesan gitu ya. Ya klise sih, tapi itu memang memang ada gitu ya. Artinya ketika kita gagal kita belajar dari sana. Lalu accountability, bertanggung jawab atas hasil kerja, bukan mencari alasan, atau karyawan itu bertanggung jawab bukan karena diminta, tapi karena kesadaran diri. Ya, jadi kita tahu bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita dengan sadar diri mengerjakan itu karena kita merasa memiliki atau bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan dari perusahaan. Lalu C-nya adalah kontributor over compliance, jadi melampaui batas minimum pekerjaan, fokus pada nilai tambah karyawan yang bekerja, bukan sekedar memenuhi standar, tapi memberikan hal lebih. Ya, kalau istilah kata tuh karyawan yang excellence gitu, tapi pada dasarnya nanti kita akan bicara soal kenapa saya harus jadi excellence gitu. Tadi kan Bu Yasmina bilang kita berkompetisi ya, jadi memberikan sesuatu yang lebih dari harapan gitu. Jadi jangan yang standar-standar aja. Tujuannya kalau tadi Bapak Ibu mindsetnya adalah nggak usah lah ya nanti saya bekerja sebaik apapun perusahaan kalau udah nggak butuh saya diganti. Balik lagi ya mindset. Jadi kalau Bapak Ibu hanya pikirannya ke sana ya maka ini nggak akan bisa dilakukan karena pikirannya nggak usah deh nanti toh saya juga bisa ganti ke orang-orang. Nah, justru gimana supaya Bapak itu tidak bisa digantikan dan tujuan utamanya bukan pada apa yang Bapak Ibu berikan ke perusahaan aja, tapi apa yang Bapak Ibu bisa tingkatkan kualifikasi yang ada di dalam Bapak Ibu misalnya nih diberi tantangan atau project gitu ya, kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya pengalaman dan punya kompetensi untuk mengerjakan proyek tersebut yang nantinya Bapak Ibu akan bawa sampai Bapak Ibu menua gitu ya. Jadi kemampuan itu akan dibawa. Jadi nggak hanya Bapak Ibu berikan ke perusahaan selesai, tapi kemampuan itu akan dibawa. Ya, jadi kemanapun Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu pernah pegang suatu event yang besar, itu akan dibawa kemampuannya. Jadi tidak milik punya perusahaan gitu ya. Jadi mindsetnya harus diubah nih. Artinya apa yang saya berikan yang terbaik itu juga untuk diri saya sendiri gitu ya. Jadi itu akan menambah kompetensi saya sendiri juga, nggak hanya semata-mata hanya untuk keuntungan organisasi, meskipun itu paralel harus diyakini ya, karena tadi individu adalah kontributor untuk produktivitas kinerja karyawan dan
membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, lalu your values in work. Jadi menjalankan pekerjaan selaras dengan nilai pribadi dan perusahaan. Ya, balik lagi value itu penting untuk beberapa orang. Kalau misalnya dia value-nya cocok dengan perusahaan, maka ya akan apa istilahnya match gitu ya. Ya, tapi itu harusnya di awal ya. Pada saat dia apply, itu dia sudah menyadari bahwa value-nya itu sudah cocok dengan perusahaan yang di-apply. Lalu next-nya, udah. Oke, lalu ada di sini memahami konsep work with impact ya. Jadi bekerja dengan dampak. Kayak tadi di awal sudah dijelaskan bahwa kerja di mana semua keputusan dan tindakan itu diarahkan pada kontribusi, bukan hanya menyelesaikan tugas. Ya, balik lagi mindsetnya diubah dari yang hanya menyelesaikan kewajiban atau hanya menyelesaikan tugas, tapi lebih kepada goals Anda ya. Anda pengen punya atau membangun diri Anda kemana. Dan apa yang ingin Anda berikan atau legacy yang Anda berikan kepada perusahaan yang nantinya akan diingat dan tidak akan tergantikan. Ya, lalu reputasi sebagai karyawan yang berdampak dan bertanggung jawab ini akan dengan apa ya secara otomatis gitu ya meningkatkan kepercayaan dari atasan dan rekan kerja. Artinya ini juga menjadi sinyal bahwa Anda bisa dipercaya gitu ya dan Anda memiliki apa istilahnya ya kemauan dan kemampuan untuk mengerjakan tanggung jawab. Ya, nah ada istilah teori job crafting teori ini terkait dengan karyawan itu bisa secara aktif membentuk pekerjaan mereka supaya lebih bermakna. Jadi pekerjaan itu dilihat dari sisi atau sudut pandang yang beragam. Jadi nggak hanya dilihat sebagai suatu kewajiban yang harus diselesaikan saja, tapi carilah makna dari pekerjaan yang Anda kerjakan. Ya, jadi memaknai sebuah pekerjaan itu juga penting supaya Anda tahu pentingnya tuh apa sih untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya tadi lebih dari harapan. Lalu Grant meneliti karyawan melihat dampak positif dari pekerjaannya terhadap orang lain, mereka akan lebih termotivasi dan produktif. Jadi kalau kita itu sebagai manusia ya secara naluriah, kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita itu berdampak terhadap orang lain ataupun perusahaan gitu ya, maka kita akan lebih termotivasi dan lebih produktif. Ya, karena kita merasa oh kita diperlukan, oh pekerjaan saya ini penting gitu ya. Tapi balik lagi yang kita kejar bukan tadi ya kalau di postingan-postingan tadi kan arahnya oh nggak dikasih reward, nggak dikasih penghargaan, nggak dikasih pujian. Kita nggak terlalu butuh pujian ya. Yang penting apa yang kita dapetin gitu ya. Kalau kita lakukan dengan baik, kita punya apa namanya kemampuan tadi ya. Kalau orang lain nggak pernah bisa melakukan proyek itu, tapi kita bisa, value-nya di kita. Ya, nggak peduli mereka nggak muji ataupun mereka nggak menghargai. Yang penting kita punya kemampuan baru. Kita punya apa istilahnya ya ilmu baru gitu yang akan kita bawa dan kita bisa aplikasikan dimanapun kita berada. Jadi tujuan utama bukan ujian, bukan penghargaan, bukan apa yang orang lain lihat dari kita, tapi apa yang bisa kita dapat dan kita kembangkan untuk kedepannya, gitu ya. Lalu next. Oke, tadi ini sama sih menghubungkan peran pribadi dengan tujuan organisasi ya, kurang lebih bagaimana peran kita itu mendukung tujuan organisasi. Next lagi. Lalu menumbuhkan mindset kontributor positif. Ya, jadi ini tadi bicara soal mindset. Ya, awalnya tuh mindset kita dulu. Kita mau jadi apa? Tujuan kita tuh mau kemana? Ya, lalu bagaimana kita perlu mengembangkan diri kita. Kalau misalnya Bapak Ibu punya mindset bahwa kita perlu, istilahnya apa ya, kita tuh sebagai gelas kosong, kita perlu mengisi gitu gelas kosong tersebut. Kalau sudah terisi,
ya kita nggak akan takut mau kondisi seperti apapun karena kita sudah punya gelas yang terisi. Ya, jadi kemanapun kita berada, kita punya ya ilmunya atau kemampuan yang kita sudah kembangkan. Nah, individu bisa memimpin dirinya sendiri melalui pengaturan tujuan pribadi, evaluasi diri, dan tindakan disipliner. Jadi, secara individu kita mengatur diri kita sendiri dan memikirkan bahwa kalau kita punya mindset terkait dengan kita merasa memiliki pekerjaan kita, maka kita juga bisa membangun motivasi kita, gitu ya. Jadi kontributor positif untuk perusahaan. Next, mungkin cepat aja ya. Lalu meningkatkan dampak di tempat kerja, ya tadi high performance work practice. Jadi praktik kerja berkualitas, seperti kita mau berkolaborasi, kita mengikuti pelatihan seperti ini ya. Kita ikut pelatihan, lalu juga terbuka dengan komunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Nah, itu juga akan meningkatkan hasil kerja kita. Ya, hubungan tim yang baik, artinya kita juga membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, gitu ya. Lalu kita next aja. Lalu membangun rencana aksi dan komitmen pribadi. Ya, jadi belajar dari pengalaman nyata, kita membangun solusi konkret, menyatakan kemampuan reflektif dan pengambilan keputusan. Lalu tujuannya harus ya, kalau secara teori kan ada istilah SMART gitu ya, specific, measurable, achievable, relevant, time bound untuk lebih efektif. Ya, jadi kita punya goals itu ya pakai pengaturan SMART gitu ya. Lalu next lagi dulu. Oke. Lalu tentang gimana caranya supaya kita itu memahami peran dan dampak diri kita, gitu ya. Yang pertama, pahami job desk dan kaitkan job desk Anda dengan tujuan tim atau departemen. Lalu tanyakan pada atasan, apa kontribusi terbesar yang diharapkan dari saya, gitu ya. Lalu ikut diskusi strategi tim dan jangan cuma mengerjakan, tapi pahami, ya, tugasnya, pahami konteksnya. Jadi artinya kita tahu sebenarnya pekerjaan kita tuh apa, tujuannya apa, dampaknya apa, dan kita tahu harapan yang ingin kita capai itu seperti apa, ya. Terus gimana caranya? Mulai sekarang mungkin tulis 3 hal yang Anda lakukan setiap hari di pekerjaan Anda, lalu tanyakan gimana caranya pekerjaan yang Anda lakukan itu berdampak pada mungkin pelanggan atau tim atau perusahaan Anda. Ya, yang pertama coba direfleksikan gimana, ya. Lalu next, ya, yang selanjutnya adalah itu yang di line hitam itu juga ada kata-kata ya, misalnya orang yang punya alasan bekerja lebih tahan terhadap tekanan, ya, karena tadi kalau mindset kita cuman kerja dapat duit selesai ya, pada akhirnya ketika menghadapi tekanan, aduh kok gini amat ya kerja ya gitu ya, ujung-ujungnya berpikir pengen resign gak ya. Nah, itu hal yang perlu dihindari ya. Jadi ketika Anda tahu kenapa Anda harus bekerja, apa yang Anda ingin capai dalam pekerjaan Anda, maka dengan tekanan apapun Anda akan lebih tough, dan dengan tekanan itu malah Anda mendapatkan yang namanya opportunity. Apa peluang yang bisa saya ambil dari tekanan yang ada di perusahaan? Ya, jadi bekerjalah dengan purpose atau tujuan. Ya, temukan why. Kenapa Anda pilih pekerjaan itu? Ya. Lalu hubungkan dengan nilai pribadi. Kira-kira apa makna atau alasan saya memilih bekerja di perusahaan ini, mengerjakan pekerjaan ini, apa tujuannya? Ya, lalu kalau kita mau memperkuat nilai-nilai ya bisa berkontribusi pada kegiatan sosial yang dimiliki perusahaan. Lalu next lagi, jadi proaktif nggak hanya reaktif. Kita kan lebih banyak tuh reaktif dulu ya dibandingkan proaktif ya. Jadi dulu gitu ya, kenapa harus begitu? Aduh, gimana ya gitu ya. Tapi utamakan kita memberikan respon proaktif dulu, nggak cuma reaktif. Ya, strateginya adalah dengan mengajukan ide, mungkin solusi-solusi ya terkait dengan proses kerja Anda. Jadi nggak hanya ngomong, aduh saya nggak bisa nih, aduh
kok kayak gitu ya, kok begini ya. Nah, tapi lebih kepada coba lakukan tindakan proaktif juga. Kalau misalnya dirasa pekerjaan itu kurang sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, coba berikan ide perbaikan. Ya, nggak hanya protes, tapi berikan ide atau solusi perbaikan yang Anda harapkan untuk proses kerja tersebut. Lalu bersifat solutif. Ya, kalau ada masalah, jangan cuma mengkritik atau protes, tapi coba cari solusinya. Ya, gimana kira-kira caranya supaya itu bisa eh, lebih baik gitu ya. Lalu jangan hanya fokus pada pekerjaan sendiri, lihat kebutuhan tim. Jadi istilahnya kita juga harus memahami kebutuhan tim apa, misalnya secara KPI tim itu apa, KPI individu kita apa. Nah, kita harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan yang tim kita butuhkan. Lalu dimulai dengan apa? Sediakan waktu 30 menit per minggu misalnya untuk merefleksikan. Kira-kira apa ya yang bisa saya perbaiki minggu ini, atau saya bantu berikan solusi, atau apa yang perlu eh, apa namanya diperbaiki gitu ya. Nah, pekerja berdampak itu nggak nunggu disuruh ya. Mereka sudah punya inisiatif dan memiliki kemauan. Kenapa? Balik lagi, mindsetnya adalah saya tidak hanya bekerja, tapi saya memberikan dampak, memberikan kontribusi, dan saya mengembangkan diri. Ya, next. Lalu bangun kolaborasi positif. Ya, jadi komunikasi secara terbuka dengan tim, bantu rekan kerja yang kesulitan. Ya, jadi orang tuh harus seimbang ya, nggak hanya tadi ngomongin capability pinter, selalu belajar, tapi juga harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi, lalu memberikan empati tadi ya, membantu rekan yang kesulitan, meskipun di luar peran formal kita. Kenapa? Tujuannya nggak cuman membantu orang kok, tapi pengembangan diri juga. Ketika kita bantu orang, kita punya ilmu yang baru juga. Ya, jadi uh, kalau orang bilang tuh ambil hikmahnya gitu ya, tapi istilahnya ini mengembangkan diri dengan membantu orang lain. Jadi pemahamannya bukan jangan bantu dia deh, kan buat dia juga, apa urusannya sama gue gitu ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, karena pada dasarnya kita pengen jadi orang yang berdampak dan meninggalkan legacy. Lalu dampak besar jarang dicapai sendirian ya, jadi harus ada kolaborasi. Next. Lakukan pekerjaan dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Tadi udah dijelasin juga sama Bu Yasmina ya. Jadi kita nggak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Prioritaskan pekerjaan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Ya, kalau Bapak Ibu mau atau bingung dengan cara membaginya, bisa pakai matriksnya Eisenhower ya. Selesaikan pekerjaan dengan perhatian pada detail dan outcome. Lalu kita juga jangan jangan sungkan gitu ya, atau kita harus sering minta feedback dari atasan ataupun pelanggan ataupun bawahan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi sebelum kita ngirimin hasil kerja, dilakukan sekarang ya, tanyakan apakah ini sudah menyelesaikan masalah yang dimaksud atau belum. Ya, jangan asal kirim-kirim aja, yang penting sudah sesuai dengan yang diminta, tapi pikirkan juga apakah yang saya kirim ini sudah menyelesaikan masalah yang diperlukan atau yang sedang dihadapi, gitu ya. Oke. Artinya kalau di situ digarisbawahi, bekerja keras itu baik atau bagus, tapi bekerja tepat sasaran itu lebih berdampak. Ya, nah ini tadi kalau Bapak Ibu nggak tahu matriks Eisenhower itu apa, ya kita lihat dari berdasarkan urgensi dan kepentingan. Ya, kalau itu misalnya tidak terlalu urgent, tapi itu penting, bisa dijadwalin. Kalau misalnya nggak penting, tapi itu urgent gitu ya, kita bisa mendelegasikan pekerjaan itu. Jadi yang nggak harus di-tackle sama kita atau bisa dikerjakan oleh orang lain, ya delegasikan. Jadi siapa yang kira-kira bisa mengerjakan itu. Ya kalau misalnya nggak penting, ya misalnya kegiatan-kegiatan yang nggak penting gitu ya, ya di delete aja. Ya supaya prioritas itu sudah bisa terlaksana. Ya next. Lalu yang ini ya
tadi ya sudah dirangkum juga, kita harus terus belajar dan bertumbuh. Ya, karyawan yang terus berkembang akan memberikan dampak baru. Ya, ikuti pelatihan, belajar dari kesalahan, minta atasan menjadi mentor atau pembimbing, lalu menjadikan tantangan sebagai peluang. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan tugas yang sulit, jangan jadikan itu sebagai tekanan atau problem, ya, tapi jadikan itu sebagai opportunity. Kira-kira kalau saya kerjain ini dan saya berhasil, apa yang bisa saya dapat? Apa yang bisa saya pelajari? Ya, dan dengan demikian Anda memiliki kualifikasi yang lebih dari yang lain ketika Anda bisa mengerjakan tugas sulit tersebut. Lalu next juga, kelola energi bukan hanya waktu. Ya, jadi kita ngomongin work-life balance itu bukan dikit-dikit healing ya, tapi kita mengelola energi dan waktu ya. Jadi ketika kita mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat, tadi ya pakai matriksnya Eisenhower, dan kita tentukan kapan kita memberikan istirahat sejenak. Ya, lalu juga latih kesadaran diri, self awareness ketika kita merasa sudah burn out, itu ada waktunya kita untuk berhenti sejenak. Gitu ya. Lalu gunakan waktu kerja untuk kerja berkinerja tinggi dengan memilih gitu ya tugas yang bernilai tinggi, bukan hanya yang mendesak. Tadi bisa dimatrikskan ya dengan matriks tadi. Jadi mana yang penting, mana yang urgent. Ya, jadi nggak hanya yang urgent aja. Jadi mulai hari dengan 10 menit perencanaan, kira-kira nanti kita akan melakukan tugas seperti apa, ya, dan ketika sudah pulang bekerja, kita refleksi apa yang saya sudah lakukan hari ini. Ya, karyawan yang sehat dan stabil emosinya lebih berdampak dalam kerja. Ya, next. Oke, penutup. Ya, menjadi karyawan yang tidak terlupakan dan tidak tergantikan. Ya, jadi Anda akan terus diingat dan kontribusi Anda akan terus ada di perusahaan. Ya, jadi setiap karyawan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain melalui tindakan dan nilai positif yang diberikan. Tadi ya, tidak hanya pekerjaan, tapi juga kita bicara soal secara sosial dan hubungan kita dengan rekan kerja. Lalu reputasi, kesan dan kontribusi yang terus dibangun akan menciptakan reputasi jangka panjang dan sulit digantikan. Berilah kesan yang baik dan kontribusi yang bermakna. Ya, next lagi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak kecil ya, tapi bisa dilihat ya. Kalau misalnya banyak jawabannya adalah iya, maka ya Anda sudah memenuhi atau kurang lebih sudah memberikan dampak positif di tempat kerja Anda ya. Oh iya, saya sudah berkontribusi. Saya tahu kontribusi saya terhadap tujuan tim itu apa. Ya. Oh, saya pernah kok ngasih ide atau saran. Ya. Lalu di pekerjaan minggu ini saya sudah membantu tim saya untuk lebih baik. Terus saya sudah belajar sesuatu hal yang baru. Lalu apakah rekan merasa terbantu dengan kehadiran Anda? Nah, kalau jawabannya iya semua, ya berarti Anda sudah berdampak positif bagi tempat kerja Anda. Ya, nah, oke, penutup dengan kata-kata penutupnya adalah pada akhirnya semua ini bertujuan pada menambah kualitas dan pengembangan diri Anda. Jadi jangan takut untuk bukan jangan takut ya, jangan membuat mindset bahwa untuk apa saya bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin, toh nanti ketika perusahaan nggak butuh saya akan dihilangkan. No, tujuannya adalah apa yang bisa saya dapat, saya pelajari dan saya gunakan. Ya, apa yang kamu pelajari, ilmu yang Anda dapatkan tidak untuk perusahaan, tapi untuk Anda sendiri. Yang nantinya akan Anda bawa kemanapun Anda pergi. Ya, dan ketika Anda meninggalkan kesan positif dan kontribusi yang positif di perusahaan, maka Anda menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan dan tadi mantan yang tidak tergantikan. Gitu ya, itu kalau jadi mantan. Tapi kalau masih berhubungan baik, ya Anda akan dipertahankan gitu ya. Kalau namanya indah ya nggak mungkin diakhiri ya. Kalau indah ya pasti dipertahankan gitu ya. Ya istilahnya gitulah ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mungkin saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Selamat pagi.
Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Siti dan juga Ibu Sophia atas materi yang disampaikan hari ini. Tentunya materi yang dibawakan pada hari ini sangat menarik sekali dan bermanfaat bagi teman-teman Aselis ya, mengenai menciptakan legasi daya saing melalui pengetahuan dan peran positif karyawan. Nah, mumpung di sini masih ada Ibu Siti dan Ibu Sophia nih yang jarang-jarang hadir di Aselis. Kita akan langsung masuk ke sesi penanggap untuk materi hari ini ya. Hongki, sorry, aku bantu nambah satu pertanyaan, boleh? Boleh Mas, silakan. Oke. Selamat pagi Ibu Siti, selamat pagi Ibu Sophie, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ibu. Ini perkenalkan saya Gusti dari Divisi Corporate Communication di Exelis Lentera Indonesia. Saya ingin bertanya Bu, berkaitan dengan seluruh materi yang Ibu sampaikan tadi nih, terutama dari Ibu Siti dan juga Ibu Sophie. Apabila memang kemungkinan ini agak keluar dari benang merah, mohon dimaafkan ya Bu ya. Cuma ini pertanyaan dari pengalaman pribadi aja sih Bu. Selama saya bekerja di dunia persilatan ya, pekerjaan maksudnya gitu ya. Banyak sekali nih saya jumpai beberapa karyawan itu ada yang memiliki sifat optimis gitu untuk berkembang, untuk maju, dan ada juga yang memiliki sifat yang pesimis dalam hal ialah stagnan gitu loh Bu. Jadi ya saya sudah bekerja di sini selama beberapa tahun. Yang penting saya aman gitu ya, dalam keadaan zona nyaman. Terus juga untuk kebutuhan bulanan terpenuhi, ya sudah gitu. Yang penting intinya saya bekerja gitu. Tetapi dia tuh memiliki sebuah sikap yang bagus, yang baik gitu. Namun ketika dapat sebuah semangat baik dalam lingkungannya, dari pimpinannya, dari teman terdekatnya pun mungkin memberikan arahan, kenapa nggak coba untuk bisa lebih berkembang gitu. Ikutlah seminar, ikutlah webinar, atau mungkin mencoba untuk melatih keterampilan yang lain gitu. Apabila memang ini di luar dari skill kamu yang kamu miliki, coba perdalam lagi skill yang apa yang kiranya kamu tidak bisa, coba lebih perdalam supaya nanti ke depannya apabila kamu dapat challenge baru, kamu bisa melakukan itu gitu. Namun kan beberapa hal juga saya sering temui dan mereka lebih pesimis, udahlah umur juga udah segini gitu, toh buat apa juga gitu. Nah sehingga pada kejadian layoff kemarin besar-besaran yaitu pandemi COVID-19, beberapa ini dari teman-teman saya Bu ya, pengalaman saya, teman-teman saya pun akhirnya terkena layoff juga, dan akhirnya sampai saat ini pun mereka tidak bisa berkembang gitu, tidak bisa berkembang, mereka bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi gitu, karena usia, faktor usia, dan juga karena skill yang tidak mumpuni, sehingga mereka harus mengalihkan untuk kebutuhan sehari-harinya ya dengan ojek online gitu. Karena kan kalau ditanya kenapa tidak buka usaha, ya karena memang modalnya tidak ada gitu. Alhasil mereka harus mencari pelariannya ke ojek online. Menurut saya ini sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Karena mereka itu punya experience yang cukup tinggi, cukup lama juga kan. Karena memang karena pengaruh hal sudah stagnan, sudah merasa di zona nyaman dan tidak ingin ada untuk berkembang kembali, yaitu dari hal pesimistisnya mereka gitu. Akhirnya ya mereka tertinggal jauh oleh keadaan yang sedang maju pesat saat ini. Itu aja sih Bu dari saya, Bu Siti, Bu Sophie, terima kasih banyak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mas Gusti atas tanggapannya ya. Apakah Ibu Sophia ingin? Mungkin saya dulu menanggapi kalian, nanti izin menanggapi dulu. Mungkin nanti kalau Bu Yas ada tambahan ya. Ya baik, jadi memang ada orang-orang yang memiliki mindsetnya adalah udahlah mau apa lagi gitu ya. Pokoknya saya bekerja, pokoknya saya dapat pemasukan enough gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi, ini pola pikir kalau menurut saya, ini mindset. Mindsetnya adalah kita coba jangan push orang seperti itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan atau punya teman yang seperti itu, kita jangan pushnya adalah dari sisi udah ikut seminar, kembangin diri dan lain sebagainya. Mungkin lebih kasih mindset bahwa dunia itu terus berubah.
kondisi nggak akan sama. Hari ini, hari esok akan berbeda, gitu ya. Besok ada apa kita nggak tahu. Jadi apa rencana Anda ya ke depannya ketika sesuatu hal terjadi, gitu ya. Kita kan nggak mau hal buruk terjadi, tapi kita harus prepare atau istilahnya sedia payung sebelum hujan ya. Jadi siapin kalau memang ada, apalagi sekarang ya perekonomian lagi jelek, banyak kondisi di mana perusahaan harus melakukan downsizing dan lain sebagainya. Nah, kita perlu was-was, hati-hati. Balik lagi saya bilang, apa yang Anda pelajari itu tidak hanya akan diberikan kepada perusahaan, tapi untuk mengisi gelas kosong Anda yang nanti akan Anda bawa kemanapun Anda pergi. Ya, jadi kalau misalnya itu tidak digunakan ketika ada badai, kayak istilahnya kan kita gini, punya rumah nih gitu ya, rumahnya dekat laut, terus kita bilang, nggak apa-apa, cuacanya cerah kok gitu ya, tiba-tiba kita udah bilang nih, udah coba dipasang apa namanya penghalang gitu ya, supaya nanti kalau ada ombak nggak masuk ke rumah gitu ya. Tapi kita kebanyakan kan bilang, nggak usah lah, nanti aja kalau misalnya udah musim hujan baru saya pasang gitu ya. Tapi pada akhirnya sesuatu yang ditunda itu pasti akan kemungkinan apa besarnya adalah terlambat. Ya, nah sebelum terlambat itu pahami dulu konteks apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan nanti 1 jam kemudian akan terjadi apa kita juga nggak tahu. Jadi perlu untuk mempersiapkan diri. Ya, terlebih kalau kita sudah tahu bahwa kita masih belum memiliki persiapan dalam hal finansial tadi ya kalau dibilang. Jadi kalau misalnya ada layoff ya kita bisa jadi terkena. Nah itulah kenapa saya bilang buatlah diri Anda berdampak supaya kalaupun kalian jadi mantan terindah. Tapi kalau misalnya masih dalam perusahaan, mana ada sih orang yang nggak butuh orang yang terdampak gitu ya. Pasti dalam apa istilahnya ya, bagian-bagian yang akan dipertahankan. Ya kalau tadi ada yang jawab, sudahlah usia saya juga udah lanjut gitu ya, mau ngapain lagi. Ya kan ada ya istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang gitu ya. Jadi setiap orang itu perlu meninggalkan sesuatu ya. Jadi kalaupun kita merasa usia kita nggak udah masuk ke usia yang cukup lanjut, ya tetap kita perlu meninggalkan sesuatu. Kita perlu punya rekam jejak yang baik gitu ya, dan kita meninggalkan sesuatu. Masa ada sih orang tua nih, kita sebagai orang tua kita nggak mau ninggalin apa-apa buat anak-anak kita, kan nggak ya, pasti kita ingin meninggalkan sesuatu. Sesuatu tuh nggak hanya soal materi, tapi hal lainnya juga, yaitu kalau ngomongin usia. Tapi kalau ngomongin kondisi tadi di layoff ya itu tadi, makanya di sesi ini saya menekankan pentingnya mindset Anda bahwa sesuatu bisa terjadi kapanpun, ya. Tapi kalau kalian punya wadah knowledge yang udah terisi, kemampuan skill terisi, apapun kondisinya, kalian bisa bertahan. Kalian bisa menghadapinya dengan apa yang sudah kalian pelajari dan kumpulkan, atau istilahnya apa namanya sudah bekali diri gitu ya untuk menghadapi kondisi yang tidak pasti. Ya makanya ini ada sesi ini supaya ya yang belum punya mindset itu ya dapat mindsetnya gitu ya. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Bu Rias? Mungkin dari saya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu Bu, baru nanti kita di belakang aja kita sum up gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan selanjutnya. Oke, selamat pagi Hongki. Iya, aku paling mau kasih tanggapan aja ya. Boleh Kak. Ya, sebelumnya terima kasih ya Ibu Siti sama Ibu Sofia sudah memberikan materi yang luar biasa, sangat bermanfaat ya. Saya Gina, kebetulan saya kan dari Departemen Human Capital ya Bu. Agak relate bangetnya itu sebenarnya lebih ke yang materi Bu Sofi sih. Tentang legacy ya. Itu
menurut aku memang hal yang sangat penting untuk teman-teman, khususnya teman-teman di SLIS di sini tuh untuk mulai memikirkan, bukan untuk mulai ya, harus udah memikirkan gitu kan. Kira-kira nih uh, mau meninggalkan, pasti kan suatu saat kita pasti akan meninggalkan, ya entah itu mungkin karena satu dan lain hal gitu kan, misalkan meninggalkan SLIS kayak gitu. Nah, kesan apa gitu kan, mau meninggalkan dengan kesan baik apa kesan buruk, itu kan sebenarnya pilihan masing-masing ya. Nah, kenapa cukup relate, karena sebenarnya kalau di SLIS ini uh, aku tuh sering menemukan mantan terindah gitu. Istilahnya kan mantan terindah, kayak ada mantan-mantannya SLIS nih gitu kan, yang bisa CLBK kembali, dan itu lumayan banyak Bu gitu. Dan ketika si mantan ini kontak, pasti kan kita akan mengingat ya, apalagi kalau untuk Departemen Human Capital kan kita cukup tahu gitu kan, oh ini gimana sih orangnya gitu kan, ketika meninggalkan dia tuh meninggalkan jejak yang seperti apa sih gitu. Nah, ketika orang ini misalkan mau CLBK nih sama Isolis, pasti kan saya keinget gitu kan, oh legacy dulu tuh yang ketika dia meninggalkan Ashley seperti apa gitu. Nah, maksud saya kalau misalkan memang baik, pasti kan kita akan dengan tangan terbuka gitu kan, kayak oh ya udah balik lagi. Memang apalagi kalau ada kebutuhan ya kita pasti sangat senang untuk mantan terindah itu kembali lagi gitu kan. Nah, yang mau aku sampaikan ya di sini teman-teman juga harus apa ya, kita evolusi ini kan sebenarnya punya value juga Bu, ada base value yang kita yakini kalau memang benar-benar dilakukan gitu ya, itu pasti mereka akan memberikan karya yang baik lah gitu dengan kehidupan dia, dengan pekerjaan dia gitu. Nah, itu tetap diterapkan supaya apa? Supaya ya itu ya, legacy yang ditinggalkan itu kan tadi ada leadership, ada yang lain-lain, dan itu kan sebenarnya masuk ke dalam base value-nya kita juga, yaitu ya meninggalkan kesan yang baik gitu. Karena kita nggak tahu kan di kemudian hari, mungkin sekarang selesai dulu nih sama Ashley karena satu dan lain hal gitu kan, mungkin dia dapat offering tempat lain atau mungkin dia pengen cari pengalaman baru, itu kan sesuatu yang nggak bisa dari sisi Ashley cegah juga ya, kalau oh mau cari pengalaman tempat lain nih ya udah biar dia lihatlah dunia di luar lebih luas gitu kan. Nah ternyata nggak seindah Ashley misalkan, jadi balik lagi ya nggak masalah kalau memang ada jodohnya juga gitu. Jadi menurut aku penting banget juga sih untuk ya kalian juga memikirkan, jangan hanya sekedar kerja ya udahlah yang penting gue digaji, gue kerja seadanya gitu ya, jangan lah ya, tetap harus mikirin ya apa sih yang bisa ditinggalkan gitu kan. Kesan apa gitu. Sama satu lagi lebih ke arah ya tadi ya, tujuan kerja tuh apa sih, kalau kalian udah tahu tujuan kerja kalian itu apa gitu, bukan karena ya gue kerja karena memang ya mau gimana lagi kayak gitu kan, kayak ngejalanin kerjaannya juga mungkin ngerasa apa ya, nggak nyaman gitu kan, terus juga nggak bisa maksimal kan, juga sama aja ya, ujung-ujungnya nggak memberikan karya atau pekerjaan yang bisa di notice gitu kan sama orang-orang sekitar, juga kan sayang gitu. Jadi ya lebih baik direfleksikan tadi sih, betul kata Bu Sofi. Jadi aku lebih ke arah untuk menanggapi aja sih Bu, kalau memang apa yang tadi disampaikan terkait knowledge, terkait dengan legacy yang tadi gitu kan, gimana caranya kita bisa membangun daya saing kita gitu kan, itu sangat amat diperlukan ya saat ini. Paling itu, thank you ya Bu Sofi dan Bu Siti ya atas materinya. Baik, terima kasih Kak Gina atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman sudah cukup juga ya, apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, cukup Hongki. Oke, baik. Jika memang tidak ada yang menambahkan lagi, saya ingin berterima kasih kembali lagi kepada Ibu Siti dan Ibu Sophia karena sudah membawakan topik yang sangat menarik pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Sophia bisa bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Sebelum kita menyudahi sesi ILM hari ini, mungkin teman-teman semua
kita semua boleh on cam terlebih dahulu ya untuk mengikuti sesi foto bersama untuk dokumentasi di hari ini. Saya minta bantuannya ya tim Korkom. Kalau sudah ready dari tim Korkom, oke, siap, sudah ready ya. Mungkin teman-teman semua boleh sambil on cam juga ya. Ini aku langsung aja bercontoh ya. Oke, boleh. Ini jadi kan ada beberapa halaman nih guys. Mungkin aku akan kasih aba-aba untuk halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Paling senyum aja ya. Oke. Udah siap ya semua? Oke. Aku mulai screenshotnya dari hitungan 3 dan nanti di screenshot. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman 3. Udah semua di dokumentasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk tim Korkom sudah membantu untuk melakukan dokumentasi. Baik, semuanya, karena waktu sudah cukup lama ya ILM ini berjalan. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti dan Ibu Sophia atas waktunya sudah hadir, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua sudah menghadiri sesi ILM hari ini. Maka sesi ILM hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih banyak Ibu Sofi, Selamat Ibu pagi, Siti. terima kasih Terima Bu kasih Sofi, Bu semuanya. Siti. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat pagi.